Baik, pemirsa Pikom Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama di acara hari ini. Kami persilahkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Furqan, Jalan Pemuda, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, namanya siapa? Nama saya Molly. Molly. Dari pengajian Al-Furqan. Bunda orang Indonesia apa orang Cina? Molly. Mualaf Pak, mualaf. Mualaf. Masya Allah. Bunda, lihat di tengah-tengah kita ada Bunda Molly. Tadinya beliau seorang mualaf dan sekarang beliau sudah muslimah bersama Ya, kita. Mudah-mudahan istiqomah dalam keimanannya. Monggo. Amin. Bunda. Gini Pak, pertanyaan saya gini. Saya punya keluarga rajin sholat Pak. Sholat pagi, siang, sore, sholat sunnah, wajib semua. Tapi kelakuannya masih kita lihat nggak wajar gitu Pak. Contohnya Pak ya, dia seorang muslim kan, sholat wajib. Cuma nanti dia kadang lepas jilbab, ikut teman-temannya untuk bergaul sama macam orang Chinese. Acara Chinese sudah ikut, lepas jilbab. Ya, setelah itu nanti dia acara kita ikut juga pakai jilbab. Baik. Nah itu macam mana itu Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Bunda Molly, betul ya Bun? Bunda Iya. Molly ya? Ya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana, Ibu nggak usah bilang keluarga, karena kiri kanan depan belakang kita ini banyak juga yang begitu. Rajin sholat, tapi maksiat masih tetap jalan. Di dalam Al-Quran, perintah sholat bunyinya aqimus sholah, artinya dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Apa maknanya? Bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Artinya orang yang mendirikan sholat bukan hanya ketika sholat, tapi direalisasikan hikmah dari ibadah sholat. Sebelum sholat, sesudah sholat, harus dilaksanakan apa yang dilakukan di dalam sholat. Contoh Bu, Ibu, tolong dijawab. Orang sholat boleh bersuara tidak? Sekali lagi, orang sholat boleh bersuara tidak? Boleh. Orang sholat boleh bersuara tidak? Boleh. Allahu Akbar, bersuara enggak? Waladdallin, amin, bersuara tidak? Bersuara. Sekali lagi saya tanya, orang sholat boleh berbicara tidak? Tidak boleh. Jawabannya, orang sholat itu boleh bersuara, tapi tidak boleh berbicara selain daripada perkataan sholat. Hikmahnya apa Ustadz? Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sholat, diambil hikmah dari sholat, nggak boleh banyak ngomong yang tidak-tidak. Paham Bu? Jangan banyak ngomongin orang, harus banyak diam, harus banyak menjaga lisan. Orang sholat tuh menjaga lisan, nggak boleh berbicara yang lain-lain. Ibu lagi sholat nih, lagi sholat, nggak boleh berbicara yang lain-lain. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar ada yang ngetuk pintu, paket. Udah bingung kan? Ini tak dijawab, nanti kurir tuh pergi lagi. Nggak boleh kita bilang, bentar bang, lagi sholat. Tak boleh berbicara di dalam sholat kecuali berbicara yang isi yang dibaca di dalam perkataan sholat. Selain dari itu nggak boleh.
Ini kita nih kadang-kadang lagi pengajian pun ngomongin orang. Yang diomongin bukan tetangganya, gurunya pun diomongin. Yang ngajar tuh gurunya perempuan. Apa kata ibu yang sebelah tuh? Bu, tengok, ustazah kita gelangnya gede. Apa kata sebelah? Iya juga ya, mungkin bu guru ustazah tuh baru dapat arisan. Apa kata yang sebelah lagi? Tapi kok kuningnya bukan macam emas ya, imitasi nampaknya. Diomongin pula gurunya tuh. Kadang-kadang pulang dari pengajian pun masih tak bisa menjaga lisan. Orang yang sholat pandai menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan, menjaga Yang kedua, Bunda, Bu Moli, orang sholat tidak boleh sombong. Betul tidak, Bun? Ibu kalau waktu sujud, muka kita nih di bawah apa di atas? Lebih tinggi pantat daripada muka. Padahal yang ditunjukin orang tuh, yang dibilang cakep tuh muka, bukan pantat. Yang dikasih bedak, Marta Tilar, apalagi pipa, skincare, muka bukan pantat. Tapi ketika sujud Ustaz, muka yang di skincare itu dicium tanah tuh, lebih tinggi pantat kita. Artinya tidak boleh sombong. Dan manusia itu tidak ada hak untuk sombong. Yang keluar dari badan kita semuanya kotoran, betul tidak, Bun? Dari mata, mohon maaf, kotoran. Dari kuping, kotoran. Dari hidung, kotoran. Maka orang sholat, dia tidak boleh sombong. Setelah beres sholat, dia tidak boleh menyombongkan dirinya. Harta habis, jabatan pensiun, umur meninggal, cantik rusak. Segimana cantiknya sekarang ibu, lagi muda-mudanya cantik, langsing. Begitu nanti langsung dah tak berbentuk lagi kita nih, tak ada kesombongan kita. Jadi oleh karena itu Bu Moli, apa yang dilaksanakan di dalam sholat dilakukan di luar sholat. Hikmah itu tidak boleh banyak bicara yang tidak boleh menyombongkan diri. Dan orang yang sholat harus dibekali dengan ilmunya, ilmu sholat. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita sholatnya bukan hanya mendirikan, mengerjakan sholat, tapi bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Monggo pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wani. Ibu Wani. Iya, dari Masjid Taklim Masjid Al-Furqon. Baik, Bunda. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Pak Ustadz menjelaskan tentang sholat ini. Bagaimana peran seorang ibu agar supaya sholat itu bukan menjadi dalam keluarga saya, supaya sholat itu bukan paksaan, malah menjadi kebiasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, bagaimana dalam keluarga tuh jangan sampai kayak yang saya bilang tadi. Suaminya rajin, istrinya rajin, anaknya pula malas. Suaminya rajin, istrinya rajin, anaknya rajin, menantunya pula malas. Malah miris-miris. Ada yang KTP-nya Islam, kakaknya Islam, akte kelahiran pun Islam. Begitu ditanya sholat, setahun sekali, Idul Fitri doang. Itu pun pas sholatnya itu sholat rakaat kedua, ketinggalan imam. Udah setahun sekali ketinggalan imam lagi, kan keterlaluan. Padahal dalam rukun Islam, saya sampaikan sebelum saya jawab, dalam rukun Islam ada 5. Ada berapa, Bun? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ini lihat nih tangan saya, Bunda. Ini rukun Islam yang 5 nih. Yang 3 ini ada yang tidak dapat melaksanakan karena tidak mampu. Contoh,
Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini yang 3 ini. 1 zakat. Ada tak orang yang tidak berzakat? Ada yang tidak mampu. Betul tidak bun? Karena belum sampai nisab. Sekarang emas bun, harga emas 2,5 juta. Maka bahagialah yang punya suami orang Jawa. Kan suaminya emas semua, beratnya 70 kilo. Sekarang 2,5 juta harga emas. Zakat, banyak nih yang tak dapat bayar zakat. Kenapa? Belum sampai nisab. Nih yang ketiga. Yang keempat, puasa Ramadan. Ustadz, ada yang sakit tak bisa puasa Ustadz, kan tak dapat puasa. Diganti dengan fidyah. Nenek-nenek itu bukan diganti dengan kodok, bayarnya dengan fidyah. Karena nenek-nenek emang nggak bisa puasa lagi kalau udah uzur. Di bulan puasa nenek-nenek, nanti bulan Syawal pun tetap nenek-nenek. Makanya bayarnya dengan fidyah. Tak mampu dia puasa. Zakat, banyak yang tidak bisa ngeluarin zakat. Puasa, banyak yang tidak dapat puasa karena sakit. Yang ketiga, ibadah haji, banyak yang tidak dapat karena ongkosnya mahal. Tapi yang 2 ini bunda, 1 syahadat, 2 sholat. Ini tak ada alasan untuk tidak mampu mengerjakan yang 2 ini. Artinya kalau ngaku Islam, KTP-nya Islam, kakaknya Islam, akte kelahiran Islam, rukun Islam yang 5, yang mana kalau sholat tak dilaksanakan yang diakui keislamannya itu cuman syahadat doang. Maka bagaimana keluarga bun? Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholah, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Dalam Quran al-ayah, wa'mur, perintahlah keluargamu untuk mendirikan lanjutan ayat ini, wastabir alaiha, bersabar. Butuh proses, proses. Ibu nengok anak ibu, kita duluan, kita kerjakan, jangan sampai bosan untuk ngingetin. Suami lambat bangun, ibu jangan salah ngebangunin. Bang, udah siang, tengok jam. Ibu salah ngebanguninnya, orang lagi merem suruh nengok jam. Bang, udah siang, nanti waktu subuh habis. Ibu dulu yang sholat, jangan ibu nyuruh, ibu tak sholat. Jangan nyuruh anak ke masjid, nyuruh anak sholat, orang tuanya nggak sholat. Kan nggak mungkin anaknya bisa tergerak. Kita duluan, wastobir, harus sabar. Karena saya bilang tadi, kalau udah ngomong-ngomong sholat tuh, walaupun cuma 5 menit, ada yang 10 menit. Itu kalau bacaannya sabihis. Rakaat pertama, rakaat kedua hal ataka hadisul ghosyah 10 menit. Kalau ibu-ibu ini kan jarang baca ayatnya surah sabihis. Paling-paling rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua kul huwallahu ahad. 3 menit beres kita sholat. Tapi yang 3 menit itu ternyata berat, agak berat, lumayan beratnya itu. Jadikan sholat kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh sholat, tapi kita yang butuh sholat itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan Ramadan yang suci bisa nempel dalam diri kita. Tentunya orang yang mendapat kesucian Ramadan yang dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah menyucikan diri. Betul tidak bun? Air yang bersih air itu suci. Apa mungkin air yang bersih itu masuk dalam gelas yang kotor? Enggak mungkin. Sebelum air itu masuk ke gelas, gelasnya dicuci dulu.
Sebelum baju ini masuk lemari, bajunya dicuci dulu, dirinso dulu, baru masuk lemari. Ramadan yang suci akan nempel di diri-diri yang dari sekarang sudah menyucikan diri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, supaya kami jadi ahli sedekah, supaya kami bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Allahumma ya Allah, kabulkan segala doa-doa kami, terimalah amal ibadah kami, baik yang wajib maupun yang sunat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Sembuhkan kami dari segala penyakit, sembuhkan kami dari segala penyakit baik yang lahir maupun yang batin, supaya kami bisa melaksanakan ibadah khususnya Ramadan dengan sempurna, ibadah yang wajib, ibadah yang sunat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.